Halo semuanya, apakah kalian tahu fungsi kuadrat itu apa? Pasti masih ada yang belum tahu, atau sudah ada yang tahu tapi lupa. Nah, jangan khawatir, kami akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat untuk menambah pengetahuan kita semua. Tapi sebelumnya, kita perkenalan dulu ya guys ya. Ada Muhammad Surkati Abdullah, Rida Alfira, Milianti, Siti Salmawati, Muyahida Nurul Istiqomah, Abdul Hayy Abidin, dan Sri Aulia Mawarda. Nah, itulah nama-nama dari kelompok 1 dari kelas manajemen 22F. Dosen pengampu Dr. Andi Mulawakan Firdaus MPD. Oke, cukup perkenalannya. Ayo kita masuk ke materi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Aulia Mawarda. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Adapun pengertian fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki perubahan atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Adapun bentuk umum fungsi kuadrat yaitu f dalam kurung x sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi kuadrat seperti jika pada y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan ax pangkat 2 yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Yang kedua yaitu jika pada y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk y sama dengan ax pangkat 2 ditambah c yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0,c. Selanjutnya jika titik puncak ada di titik h dan k, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan a dalam kurung x kurang h dikali 2 ditambah k dengan hubungan a, b, dan c dengan h dan k adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pembuatan grafik. Yang pertama yaitu menentukan sumber simetri x sama dengan min b per 2a. Yang kedua yaitu menentukan titik potong kurva dengan sumber x, misalkan y sama dengan 0 maka ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang ketiga yaitu menentukan titik potong dengan sumber y, misalkan x sama dengan 0 maka y sama dengan c. Dan yang terakhir yaitu menentukan titik puncak. Selain itu, terdapat ciri khusus dari grafik parabola dilihat dari fungsinya. Jika A lebih besar 0, maka parabola terbuat ke atas, jika sebaliknya maka parabola terbuat ke bawah. Kemudian, pada fungsi kuadrat terdapat istilah dikriminal yang memiliki bentuk D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali AC. Selanjutnya kita ke contoh soal, yaitu tentukan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan X2 dikurang X dikurang 6. Pembahasannya, nilai maksimum dari suatu fungsi kuadrat adalah contoh soal titik puncak, jadi Y puncak sama dengan min 23 per 4. Baiklah, sekian dari saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Surkati Abdullah. Akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial berorde 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah a x pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Huruf-huruf a, b, dan c disebut sebagai koefisien. Koefisien kuadrat a adalah koefisien dari x pangkat 2. Koefisien linear b adalah koefisien dari x, dan c adalah koefisien konstan atau disebut juga suku bebas. Dalam pengertiannya, baik a, b, dan c merupakan bilangan real, sementara x merupakan variabel atau sebagai nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat. Adapun contoh soal sebagai berikut. Menyelesaikan persamaan kuadrat, solusi yang digunakan untuk menentukan nilai yang memenuhi persamaan kuadrat didapatkan saat hasil substitusi sama dengan 0 dan biasa disebut dengan akar-akar persamaan. Biasanya ada dua akar-akar dari persamaan kuadrat yang didapatkan. Ada tiga cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, memfaktorkan. Faktorisasi adalah mengubah perjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Metode ini digunakan dengan mengubah bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, melengkapi kuadrat. Melengkapi kuadrat sempurna adalah
Metode dengan mengubah bentuk umum ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus A, B, C. Metode ini memanfaatkan nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat untuk mendapatkan akar-akar. Sekian dari saya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida Alfira. Hai, saya Rida Alfira. Saya akan melanjutkan materi tentang rumus kuadratis atau rumus ABC. Rumus kuadratis dikenal pula dengan nama rumus ABC karena digunakan untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat yang tergantung dari nilai A, B, dan C suatu persamaan kuadrat. Rumus ABC adalah rumus yang digunakan untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat. Rumus ini bisa digunakan saat memfaktorkan dan melengkapi kuadrat sempurna sudah tidak dapat dilakukan. Namun, bagi sebagian orang, rumus ini dijadikan metode utama untuk mendapatkan nilai akar-akar persamaan kuadrat. Sebelumnya, kita sudah banyak menyebutkan rumus ABC. Oke, di bawah ini adalah rumus ABC atau rumus kuadrat yang sejak tadi kita bicarakan adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A sama dengan 0. Mengapa rumus ABC lebih akurat? Rumus ABC memakai pemicu biaya dasar unit maupun non-unit, yang jumlah pemicu biayanya lebih besar ketimbang jumlah pemicu pada sistem konvensional, sehingga meningkatkan akurasi penentuan biaya pokok produksi. Fun fact, Al-Khawarizmi yang juga dikenal sebagai Bapak Aljabar merupakan penemu dari rumus ABC yang digunakan selama berabad-abad dalam penyelesaian persamaan kuadrat. Sekian penjelasan dari saya, poin selanjutnya akan dibacakan oleh Milianti. Hai, this is Milianti. Saya akan membacakan kesimpulan dan menutup materi fungsi kuadrat. Untuk apa kita belajar fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil karena kurvanya juga menyerupai lintasan benda jatuh. Kita bisa menghitung puncak tertinggi benda yang dilempar atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan persamaan fungsi kuadrat. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kurangnya itu pasti dari teman-teman saya. Kami kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami menjelaskan materi fungsi kuadrat. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua.